وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu terkait alamatul isim, yaitu ciri-ciri isim. Nah, kalau kita berbicara masalah ciri-ciri, berarti sama dengan karakteristik atau tanda-tanda pada kata tersebut. Nah, masih ingat kan apa itu isim? Isim sama dengan nomina atau kata benda. Nah, di dalam bahasa Arab, teman sekalian, ciri-ciri isim ini ada beberapa hal. Salah satunya berbaris tanwin, entahkah dhammah tanwin atau fathah tanwin atau kasrah tanwin. Kemudian berikutnya terdapat alif lam. Kemudian didahului dengan huruf jar, mudhafun ilaihi, sarfuz zaman, munada, isim damir dan isim isyarah, dan beberapa menjadi ciri khas pada isim tersebut. Nah, penasaran kan? Oke teman-teman, karena sebagai pembelajar bahasa Arab, kita harus mampu membedakan antara isim, fiil, dan huruf. Kalau kita belum bisa membedakan ketiga hal ini, maka kita belum bisa menguasai materi dasar dalam pelajaran bahasa Arab. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa isim merupakan suatu hal yang tidak terikat dengan waktu. Selain itu, isim juga mengandung makna benda, baik benda yang konkret ataupun benda yang abstrak. Untuk lebih mengenal bahwa suatu kata itu adalah kata benda atau isim, kita harus mengenal ciri-cirinya, ya. Sebagaimana tadi saya telah jelaskan bahwa yang pertama adalah berbaris tanwin. Terdapat alif lam, ta'ul marbun, didahului dengan huruf jar, al-idhafah, kemudian sarful makan. Selanjutnya adalah ketika terdapat isim isyarah, isim dhamir, dan an-nida. Baik, pembahasan yang pertama adalah huruf terakhir dari kata itu diberi dengan tanda tanwin. Coba kita perhatikan al-khasyiatu. Nah, ketika tidak menggunakan alif lam, maka dibaca khasyiatun, amilatun nasibatun, narun hamiyah, dan lain sebagainya. Nah, di situ contoh yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian pada bagian yang kedua terdapat awalan, ya. Kalau kita samakan dalam bahasa Indonesia terdapat prefiks, ya, alif lam. Nah, misal an-naba, al-azim, az-zalzalah. Nah, ketika contoh itu terdapat alif lam. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan ilmu tajwid, alif lam itu terbagi atas dua, al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Ada yang jelas lamnya dibaca, ada yang tidak jelas. Pada bagian yang ketiga yaitu terdapat ta'ul marbun. Contoh masih sama, ya, az-zalzalatu, al-qiyamatu. Nah, tadi sini dikatakan ta'ul marbut, yaitu ta yang terikat dari kata rabata yarbutu. Berikutnya, pada bagian yang keempat didahului oleh huruf jar. Nah, huruf jar itu semacam kata depan, ya, preposisi. Misal, ada huruf bi, li, min, ila, ala, fika. Contoh, bil qalami. Nah, kata bil qalami di sini, kata huruf bil qalami, ya, setelah huruf jar dia berbaris kasrah. Li zikri, fit din, min ahadin. Nah, kesemuanya itu bisa didahului dengan huruf jar. Dan yang kelima, tersusun dalam idhafah. Jadi dua kata yang dipadukan menjadi satu pengertian baru tentang suatu benda atau kepunyaan. Yadu, tangan, Allah, Allah. Yadullahi, tangan Allah. Nah, kayak gitu, ya. Rasulullahi. Nah, dua kata ini maka dia termasuk isim di dalamnya. Dan yang keenam yaitu didahului oleh dzaraf, keterangan mengenai waktu atau tempat, ya. Amamal baiti, wara'al manzili.
kemudian khalfal imam. Yang selanjutnya yaitu terdapat kata tunjuk. Nah, kata tunjuk itu dalam bahasa Arab ya terbagi atas dua, lil qarib dan lil ba'id ya. Lil qarib itu artinya yang dekat, wa ammal lil ba'id yang jauh yaitu adalah lil ba'id. Contoh, hadzal baladu, hadzihil qaryatu, hadzani sa'iqani, dan seterusnya. Berikutnya yang terakhir yaitu didahului oleh kata panggilan atau nida. Bukan nida si dia ya, nida. Oke. Ya ayyuha, ya ayyuha, ya ayyatuha. Ya rajul, ayyuhan nabi. Nah, setelah kata nida ini, maka itu didahului dengan isim. Kalau kita perhatikan teman-teman dari beberapa ciri-ciri isim di sini, nah, maka fiil atau huruf itu tidak bisa ya, hanya isimlah yang mampu mengenal atau terdapat ciri-ciri pada isim tersebut. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Jadi sebagai kesimpulan materi kita untuk kali ini bahwa isim itu ya, ciri-ciri isim tentunya tidak akan dimiliki pada fiil ataupun huruf ya. Ini hanya dimiliki pada isim. Apa tadi yang pertama? Oke. Berbaris tanwin, alif lam, ta'ul marbut, kemudian didahului dengan huruf jar, al-mudafun ilaihi, kemudian isim isyarah, isim dhamir, dan al-munada. Oleh karena itu, mari kita menganalisis ya antara perbedaan isim dan fiil dan huruf, kemudian kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Sekian, tetap di channel SLA. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe.